Peringatan. Jika mau nonton durasi yang panjang segera tutup video ini dan pindah ke video versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada tunggu chapter terbaru tunggu saja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 505. Setelah perkataan Zhang Yi pada Upi di chapter sebelumnya, Upi menjadi kesal dan marah pada Zhang Yi tapi, dia tidak bisa melakukan apapun. Baiklah, cukup bicaranya. Kau tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Kata Zhang Yi, setelah melihat respon Upi padanya. Upi yang mendengar perkataan Zhang Yi itu, kemudian menyadari, kalau sikapnya pada Zhang Yi bisa membahayakan pangkalan Chaoyu. Apakah kau akan mengabaikan markas Chaoyu kami? Pikir Upi sambil melihat Zhang Yi. Zhang Yi, aku salah. Tolong, demi semua orang yang berkuasa di kota Tianhai, dan demi kau yang telah mengelola pangkalan Chaoyu untuk jangka waktu tertentu, mohon jangan tinggalkan kami sendirian. Kata Upi dengan wajah memelas memohon pada Zhang Yi. Sebelumnya kami pernah saling bertarung hidup dan mati, tapi sekarang kau bilang begitu, karena kita sama-sama dari kota Tianhai? Pikir Zhang Yi, setelah melihat Upi yang memohon padanya. Zhang Yi kemudian berkata pada Upi, kalau sekarang Upi perlu istirahat. Walau sebenarnya dalam kepala Zhang Yi berpikir, jika Upi bisa menunjukkan ketulusan yang cukup, masalah itu masih bisa dibicarakan. Zhang Yi bersikap nakal lagi. Aku tidak tahu materi, apa yang akan dia ambil dari pangkalan Chaoyu, sebagai pembayaran, untuk terus melindungi pangkalan Chaoyu. Pikir KR yang sangat mengenal Zhang Yi dan tahu, kalau sikapnya sekarang tidak lain, adalah bagian dari rencana Zhang Yi. KR kemudian menghampiri Upi, dan mengatakan izinkan, aku membantu MU, melihat cederanya terlebih dahulu. Maaf merepotkan MU, Dr. Yo. Kata Upi membalas perkataan KR. Setelah KR memeriksa melihat keadaan Upi dengan kemampuannya, dia menyadari, kalau cedera, pada organ, dalamnya cukup serius. Meski dari luar tampak tidak serius, tidak butuh waktu lama, sampai dia mengalami cedera serius, dan bahkan membahayakan nyawanya. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan penyembuhannya, untuk menyembuhkan organ dalam Upi yang rusak. Setelah itu dia memberikan obat, dan meminta Uoi fokus istirahat, dan jangan bertarung dengan orang lain lagi. Upi kemudian menerima obatnya, dan mengucapkan terima kasih pada KR. Setelah itu KR pun berjalan kembali menuju kursi duduknya yang berada di samping Zhang Yi. Setelah sampai KR kemudian mengatakan keadaan Upi pada Zhang Yi. Pria bernama San Jianming itu terlalu kasar. Organ dalam Upi rusak parah dan dia bisa mati kapan saja. Aku sudah menggunakan kekuatanku untuk memperbaikinya. Kata KR berbicara pelan sambil mendekatkan mulutnya ke telinga Zhang Yi. Setelah mendengar itu Zhang Yi kemudian melihat ke depan ke tempat di mana San Jianming duduk, dan kebetulan ternyata San Jianming juga melihat ke arahnya. San Jianming kemudian memberikan gestur, seakan-akan dia pasti akan membunuh Zhang Yi sambil berpikir. Bocah cantik, tunggu saja waktu kematianmu. Pikir San Jianming yang merasa paling hebat, karena sudah mengalahkan Upi. Zhang Yi, yang memahami itu, berkata dalam pikirannya, kalau dia akan menunggu waktu yang dimaksud San Jianming. Singkat cerita semua orang di aula pertemuan Tianchang menunggu di sana, hingga pukul 1:30 namun pertemuan belum juga dimulai, orang-orang di sana mulai mengeluh lagi. Ini sudah jam 1:30, kenapa belum dimulai? Kata seseorang di sana yang mengeluh, karena sudah lama menunggu namun pertemuan masih belum dimulai. Sekarang aku sangat mengantuk dan lelah, tidak bisakah mereka membiarkan kami kembali dulu untuk tidur? Kata seseorang lainnya mengeluh. Benar kata orang lainnya, yang setuju dengan perkataan itu. Sesaat setelah itu kemudian terdengar suara langkah kaki beberapa orang dari arah panggung aula pertemuan Tianchang.
Rupanya langkah ke kaki itu datang dari Zhu Zheng dan dua bawahannya yang baru saja masuk ke aula pertemuan. Zhu Zheng berjalan ke tengah panggung dan kemudian memperkenalkan dirinya. Selamat datang di kota Blizzard. Aku Zhu Zheng, Panglima tertinggi wilayah Jiangnan. Pertemuan ini tertunda selama beberapa waktu karena masalah khusus. Aku ingin meminta maaf kepada semua orang di sini. Tujuanku memanggil kalian ke sini kali ini adalah karena aku ingin mendirikan Federasi Kekuatan Super Jiangnan, dan semua orang yang termasuk di wilayah Jiangnan harus berpartisipasi, terutama kekuatan besar di 12 kota. Kalian harus menjadi anggota penting federasi. Kata Zhu Zheng menjelaskan alasan keterlambatannya dan alasan pertemuan ini diadakan. Setelah mendengar perkataan Zhu Zheng itu, semua orang yang hadir di sana kemudian mempertanyakan apa keuntung dan hal lainnya jika mereka bergabung. Memangnya akan ada manfaatnya? Bisakah aku menolak jika aku tidak ingin berpartisipasi? Kalau manfaatnya banyak, aku lebih memilih ikut. Siapa bilang tidak? Kata orang-orang di sana berkomentar. Zhu Zheng yang mendengar keributan mereka, kemudian mengangkat telapak tangannya untuk menghentikan semua orang bicara. Tepat setelah itu semua orang yang hadir di aula pertemuan Tianchang terdiam, tanpa sepatah kata pun namun, dalam pikiran mereka mengatakan betapa kuatnya tekanan kekuatan yang diberikan Zhu Zheng hanya dengan mengangkat tangannya saja. Setelah semua orang diam, Zhu Zheng kemudian melanjut perkataannya. Aku tidak akan membuat kalian melakukan sesuatu secara tanpa pamrih. Selama kalian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh wilayah Jiangnan, kalian akan menerima hadiah yang sesuai. Kalian bisa menggunakan poin yang diperoleh dari misi untuk menukarkan obat-obatan, senjata, dan perlengkapan lainnya di wilayah Jiangnan. Kata Zhu Zheng dengan percaya diri. Amo asal, seragam pelatihan, senjata yang terbuat dari logam adamant. Ini semua bagus. Jika bisa ditukar, tidak ada salahnya bergabung dengan federasi. Pikir Zhang Yi setelah mendengarkan penjelasan Zhu Zheng, karena dia sudah tahu sehebat apa teknologi yang dimiliki kota Blizzard. Kemudian chapter 505 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, uang bisa merubah hampir segalanya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.